Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang kepemimpinan. Barangkali teman-teman sekalian pernah mendengar bahwa seorang pemimpin itu di setiap perusahaan mempunyai gaya masing-masing. Kita akan mengulas apa yang dimaksud dengan kepemimpinan itu. Ada kata manajer, ada kata leader, dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, di sini telah hadir Abah Rama. Selamat datang Abah Rama. Terima kasih sama-sama. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alamin. Tentu teman-teman sekalian, kita pernah mendapatkan materi sebelumnya ya tentang talent mapping. Tapi di sini Abah Rama hadir menjelaskan bagaimana konsep kepemimpinan. Sebelumnya kita juga sudah mendengar dari Abah Rama tentang konsep kepemimpinan, apa bedanya leader dan manajer dan sebagainya. Untuk kali ini kita akan membahas apa tugas manajer, apa tugas leader, how-nya itu bagaimana ya. Baik, Abah Rama mungkin bisa dilanjutkan. Baik Pak Anto, jadi ada dua ya, kita mau bahas seorang leader dan seorang manajer bagaimana dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, seorang leader itu ada kalau nggak salah 5 step lah, 5 langkah gitu. Langkah yang pertama yang penting, apakah nature atau nurture, adalah seorang leader harus mengenal dirinya. Itu yang pertama, yang paling sulit adalah mengenal dirinya. Mengenal diri. Ya, kenapa? Karena seorang pemimpin kan ingin dikenal oleh anak buahnya kan. Tapi kalau dia sendiri nggak kenal dirinya, terus bagaimana dia ingin dikenal anak buah gitu? Oke. Artinya harus jadi ada penting banget mengenal diri. Pengenalan antara yang dipimpin dan yang memimpin. Artinya dia harus tahu kekuatan kelemahannya. Itu satu. Ya. Kemudian sebagai leader, karena leader adalah tugasnya ke depan, tugasnya adalah mengarahkan anak buah. Maka dia harus membuat dulu itu nilai-nilai yang dia yakini yang harus diikuti oleh anak buahnya. Nah, ini yang menarik. Biasanya harusnya mulai dengan yang namanya misi. Misi itu adalah reason for existence. Jadi ketika seorang leader bikin perusahaan, dia harus tahu sebenarnya perusahaan itu dibuat untuk apa sih gitu. Mesti jelas dulu. Ya. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan tuh di dinding-dinding ada visi dan misi Abah. Betul, Nah, sebenarnya misi. Itu maksudnya apa Abah? Ada visi dan misi di perusahaan. Itu hal yang terpenting justru dalam satu perusahaan, karena kalau kita hanya nempelkan misi di tembok saja dan tidak ada artinya, maka tidak akan menggerakkan orang gitu. Tapi kalau misi diperjelas oleh leadernya, maka dia akan anak buah akan mengerti maksudnya apa gitu. Contoh gini lah, kalau kita bikin perusahaan yang namanya perusahaan kereta api gitu ya, kereta api kan punya misi. Misinya adalah mengangkut penumpang dengan selamat, tepat waktu, dan nyaman. Ya. 3 itu yang penting ya. Ya. Yang terpenting adalah selamat. Prioritas ya. Prioritas. Jadi semua orang di PT itu harus berpikir bagaimana supaya bisa berlangsung dengan selamat. Artinya orang-orangnya pun orang-orang yang punya ketelitian, punya kewaspadaan. Jadi kalau orang yang tidak teliti, jangan masuk perusahaan itu. Dan itu harus ditulis besar. Keselamatan, tepat waktu, dan nyaman. Dan juga harus tepat waktu. Kira-kira kalau orang tepat waktu, orang gimana sih? Senang Pak. Bukan kalau kita kerja di perusahaan yang butuh tepat waktu. Kita mesti kayak gimana orangnya? Wah, kita harus apresiasi. Masa orang disiplin kan? Ya, langsung disiplin juga. Dan kalau kita tidak disiplin, jangan kerja di situ gitu. Ya. So akan mengganggu perusahaan. Jadi misi itu penting banget. Ya. Karena misi menentukan nanti rekrutmen nanti ya di manajemen. Nah, setelah misi baru tentukan mau jadi apa gitu. Sesuai dengan misi. Jadi kalau bikin perencanaan jangka panjang, itu harusnya melihat juga dasarnya misinya apa itu. Baru terus muncul nilai-nilai yang kita harapkan. Misalnya kejujuran, kayak kerja keras, kayak itu mesti tanggung jawab. Ya itu seluruhnya mesti dibungkus dalam bentuk yang namanya nilai-nilai yang oleh leadernya harus
disosialisasikan kepada pegawai. Nah, nih Abah, Gitu. menarik nih Bah. Ya. Terkait dengan sosialisasi ya Bah ya. Visi misi belum tentu pegawai atau tim di dalam suatu perusahaan itu paham. Tentu butuh sosialisasi ya Bah. Iya. Iya. Nah, bentuk sosialisasi seperti apa sebagai seorang pimpinan di perusahaan? Bisa mulai dari rekrutmen sebenarnya sih. Dari rekrutmen. Harusnya, dan juga setelah rekrutmen juga di tiap saat dinilai itunya apakah orang-orang yang kerja di sana sesuai dengan value yang ada. Sebab ada satu perusahaan dulu yang keren itu kalau sampai ada satu pegawai yang tidak atau melanggar values itu langsung dikeluarin. Oh. Bukan karena tidak bisa ya, tapi karena tidak sesuai dengan values gitu. Jadi sampai begitunya sehingga orang mau nggak mau ngikut kan gitu. Ada Bah contoh-contoh yang pernah Abah alami? Kalau GE dulu begitu, General Electric. Itu yang dipegang apa namanya misinya, yang pegang values-nya itu. Banyak contoh. Jadi saya pernah ada di perusahaan yang memegang pelayanan adalah value inti kita. Jadi kalau saya dapat komplain dari karyawan, dari customer tidak saya pelayanan, itu bisa dikeluarin gara-gara itu saja gitu. Gitu. Karena memang sudah. Karena itu jadi value sih. Ya, supaya nanti yang lain-lain juga tidak mengikuti ya Pak ya. Iya. Jadi setelah kita mengenal diri, kita bikin misi, visi sama value, lalu kita sosialisasikan. Setelah itu seorang leader harus memotivasi anak buahnya. Jadi setelah sosialisasi, visi misi, kemudian sosialisasi, tugas lalu berikutnya adalah sebagai motivator ya. Motivasi. Nah, bagaimana terkait motivasi ini, Pak? Nah, motivasi macam-macam sih, tapi lebih banyak kepada kita harus kenal siapa anak buah kita, kenal deket gitu ya, dan kita tahu apa yang mereka inginkan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh tim itu ya, Pak ya. Nah, itu gimana untuk mengaplikasikan supaya itu nanti itu bisa biasanya ada di level manajemen nanti, tapi tugas leader kan membuat mereka semangat untuk mencapai target yang diinginkan kan gitu. Oke, baik. Nah, terakhir, tidak semua leader itu punya lengkap kekuatannya. Karena ada kekurangannya berarti. Ada kekurangan, selalu ada. Tiap orang pasti punya kekuatan dan kelemahan. Jadi yang bisa dilakukan sebagai leader adalah namanya team leadership. Jadi misalnya saya nih leader, tapi saya orangnya nggak rapi gitu ya. Sedangkan perusahaan itu butuh rapi gitu. Maka saya mesti cari orang kedua yang rapi. Gitu. Menarik teman-teman. Jadi setiap perusahaan itu terdiri dari banyak orang yang bergabung dalam suatu tim. Tentunya tim ini kita buat untuk menutupi kelebihan dan kekurangan. Nah, lebih banyak kan kita akan melihat ya kelebihan dari orang ini untuk menutupi kekurangan orang yang tentunya harus kita berikan semacam apa istilahnya Bah kalau kita ini ya kan kita ada saling mengerti, saling memahami, kemudian kerjasama. Saling mengerti, memahami dan nanti kerjasamanya akan menjadi lebih baik ya Bah ya. Nah ini menarik juga Bah. Jadi terkait juga dengan tim dari suatu perusahaan itu ya yang kita kenal dengan tim leadership ya Bah. Tim leadership. Nah peranan di dalam suatu tim ini itu biasanya leadernya gitu Bah ya yang bisa memberikan suatu arahan, motivasi, kemudian seperti apa untuk memberikan suatu solusi dalam suatu masalah barangkali seperti itu Bah ya. Ya, Abah bagaimana? Dan itu sebenarnya membutuhkan pengertian. Jadi gini, tadi kan awalnya kita bicara leader, kekuatan kelemahan dia kan. Tapi kalau sudah tim leadership, maka di level leader itu masing-masing leader yang bekerja sama harus mengerti persis kekuatan kelemahannya masing-masing. Oke. Mengerti tentang kekuatan dan kelemahan teman-teman. Ini menarik teman-teman. Iya. Oke, lanjut Bah. Nah itu dengan mengerti itu maka bisa saling kerjasama. Gitu. Karena kerjasama kan harus saling mengisi. Saling mengisi. Itu istilahnya tim leadership kayak gitu. Artinya dalam interaksi itu tentunya semakin berjalannya waktu sudah saling bisa memahami kelebihan dan kekurangannya gitu Bah. Ini kayak dalam cabang olahraga Bah ya.
Kayak bola, sepak bola tapi ya. bola, sepak bola ya. Kita bisa Bukan kasti ya, sepak bola. apa bedanya Mbak kasti sama sepak bola? Mbak? Kalau kasti kan, Kalau dari bolanya emang beda-beda. kalau kasti kan semua mesti bisa semua. Oke. Semua pemain harus bisa lari, mukul, lempar, nangkep, ya kan? Betul ya teman-teman ya? Iya Tahu dong. nggak cabang olahraga kasti? Ini anak-anak milenial Ya kan? Lari, lempar, mukul, nangkep, semua harus bisa itu sama semua. semua. Jadi kalau Tegas satu pemain kurang bisa lari, kita latih lari. Oke. Kurang bisa nangkap, kita latih nangkep. Itu kasti. Heeh. Kalau bola beda, Punya bagiannya masing-masing. punya bagian masing-masing. Kalau seorang penyerang nggak bisa nangkep bola, nggak diajar nangkep bolanya gitu. Iya. Tapi dilatih nyerangnya. Gitu. Iya. Jadi beda banget itu. Yang jadi kiper tugasnya khusus Nangkep bola, kiper. latih nangkep bola. Latihannya nangkep bola. Latihan potensinya malah gitu. Striker latihannya Nah, jadi menyerang. kalau ngomong kerja sama, kayak main bola bukan kayak main kasti. Oke. Ingat teman-teman. Jadi dalam suatu perusahaan itu bukan seperti orang main kasti, tapi seperti orang main bola. Punya bagiannya masing-masing dan punya tugasnya masing-masing dan menyukseskan timnya itu secara bersama-sama untuk menutupi kekurangan. Begitu, Mbak ya? Ya, Kira-kira. Oke, baik, Ya. Mbak. Nah, terkait juga dengan ini kan teman-teman masih mahasiswa ya. Bisa jadi ada yang sudah merintis usaha, ada juga yang sama sekali belum tahu tentang berusaha itu seperti apa. Kan kita di kuliah JK2 ini ada yang nantinya social planner, technopreneur atau intrapreneur ya, yang artinya bertugas memberikan inovasi di perusahaan dia bekerja gitu, Pak. Nah, menurut Abah Rama nih terkait dengan materi sebelumnya, Pak ya, yang talent mapping ya. Nah, dari kekuatan dan kelemahan ini, bagaimana seorang mahasiswa ini bisa bergerak membuat usaha? Kalau kita lihat kelemahan saja misalkan ya, dia bagaimana bisa memanage dirinya itu supaya melihat dari potensi kelemahannya itu bisa ini, atau kebalikannya. Jadi awalnya kelihatannya harus mulai dengan milih bidang bisnis gitu ya. Milih bidang bisnis. Iya Nah, kan? ini kebanyakan Itu kita yang penting masih kan? bingung. Nah, ini believe it or not gitu. Percaya atau tidak? Ternyata ada kaitan antara karakter pemilik dengan karakter bisnisnya. Karakter Harus pemilik ada dan kaitan. karakter bisnisnya. Misalnya gini lah, saya ini orangnya tidak punya banyak ide. Ide saya dikit banget. Jadi dalam istilah bakat tuh ide saya rendah. Jangan buka bisnis yang membutuhkan ide. Oke. Jangan buka bisnis kreatif karena saya nggak kreatif gitu. Gitu loh. Jadi kalau Yang Anda cocok apa tuh, Bah? Kalau itu kalau saya kan orang yang senang memajukan orang lain. Itu cocoknya bisnis pendidikan bisnis pendidikan. Oke. gitu. Arahnya harus sesuai saya siapa lalu bisnis apa gitu. Mesti gitu. Jadi sesuai dengan minat bakat juga ya, Bah ya? Sesuai dengan bakat masing-masing. Dengan bakat masing-masing. Itu harus. Ya. Dan itu yang disosialisasikan, nanti yang ke anak buah. Jadi nanti dalam konsep berikutnya ketika kita ngomong soal manajemen, awalnya harus itu dulu itu harus Wah, mengerti. ini Abang menarik nih, Pak. Jadi kelihatannya kita harus ada sesi khusus nanti untuk materi talent Iya. management ya, Pak ya? Sebelum itu ya? manajemen. Oke. Iya. Nanti Iya. kita, ini sabar-sabar teman-teman ya. Sebelum kita masuk materi berikutnya tentang talent management yang mengasah dari potensi diri kita, kemudian nanti kita senang dengan usaha itu, kita tunggu nanti ya pada saat talent management. Tapi sebelumnya kita tuntaskan dulu nih tentang leadership itu tadi, Mbak ya. Ya. Tadi sudah disebutkan beberapa tahapan ya teman-teman ya. Terkait tentang kepemimpinan itu kita mengetahui ya perusahaan itu seperti apa. Terus yang kedua terkait juga dengan visi dan misi tata nilai di perusahaan tersebut. Kemudian leadership bagaimana bisa mensosialisasikan tentang visi misinya. Kemudian berikutnya leadership memberikan motivasi. Kemudian juga sebagai tim leader. Nah, barangkali dari pengalaman Abah, melihat dari konsep tahapan tadi Abah ya, mana yang menjadi bagian yang terpenting, Mbah? Oke. Atau misalnya semua saling penting gitu? Semua sih penting ya. Iya. Tapi kan itu ada urutan ya. Jadi urutan pertama kan tadi know yourself. Penting banget kenal diri kita kan itu yang menentukan kita milih bisnis apa itu.
Yang saya kira terpenting, sebab begitu kita nggak kenal diri, kita salah pilih bisnis gitu, udah nggak akan tahan lama itu. Jadi harus benar-benar mengerti benar potensi usaha yang akan kita jalani sesuai dengan potensi kita. Oke, Bah, menarik. Itu pertama teman-teman ya. Jadi kenali potensi diri kita. Istilahnya kita merefleksi diri kita tuh senangnya di mana gitu teman-teman ya. Kalau sesuatu yang sudah kita senang, kita bangun bisnis kita, itu juga merasa senang juga ya Pak ya. Jadi sesuai dengan potensi kita. Berikutnya bagaimana Mbak? Dengan urutannya begitu kan. Kan pertama kita mesti pilih bisnis yang memang sesuai dengan diri kita sehingga kita memang enjoy kerjainnya. Kedua, perasaan kita mesti disosialisasikan pada orang-orang jadi anak buah kita itu. Sehingga nanti jadi sejalan kan. Dan terakhir, kalau misalkan kita tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai bagian yang kita tidak sukai, bentuklah ya atau bikin tim, bikin tim, di mana nanti bisa saling melengkapi. Abah dulu sebelum kenal potensi diri, saya dengar Abah dulu pernah mempunyai usaha yang tidak sesuai dengan minat atau bakat Abah. Mungkin bisa ceritakan Bah, ini bisa menjadikan contoh bahwa ternyata bakat dan minat itu menjadi bagian yang penting. Jadi menarik, dulu itu saya nggak ngerti soal bakat, nggak ngerti sama sekali. Yang jelas adalah dalam pikiran saya usaha sesuai dengan sekolah. Dulu kan teknik fisika. Teknik fisika itu macam-macam, bisa soal air conditioning, bisa soal komputer, apapun juga lah. Sehingga kami masuk secara tidak sengaja masuk ke bidang yang terkait sama sekolah gitu. Dan berjalan artinya dalam arti maju puluhan tahun lah majunya gitu. Sampai sekarang masih ada perusahaan itu. Dan saya tidak mengerti bahwa saya salah tempat. Karena kita berjalan dengan baik gitu. Nah belakangan setelah saya belajar trend mapping, mulai saya refleksikan, kok dulu bisa nggak masalah gitu. Rupanya kami dulu secara tidak sengaja kami bertiga, kami itu saling mengisi dengan teman-teman tanpa ngerti trend mapping, ngisi. Saya bagian bikin strategi, saya bagian kalau beli barang, Pak Rahman ya kalau bisa kami yang tentukan lah. Terus saya bagian ngasih training pada para manajer karena kan training kadang-kadang mahal kan, jadi saya ikut, kemudian saya jelasin gitu. Jadi nggak sengaja itu saya diarahkan ke sana, karena teman saya melihat sih kelemahan saya, terus misalnya jualan, kamu nggak usah jualan deh, nanti kacau nanti gitu. Gitu loh, negosiasi kamu jangan negosiasi deh, nanti kacau gitu. Jadi kita sudah secara diam-diam sudah saling memahami diri kita itu. Baik. Nih teman-teman, sebelum kita nanti lanjut ke materi tentang talent management, kita nanti akan tanya kepada Abah Rama, apa sih rasanya bekerja tidak sesuai dengan bakatnya? Yang sudah sekian tahun, Mbak ya? Oh iya, 30 sudah tahun. 30 tahun. Tahun. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya teman-teman terkait tentang talent management. Nanti akan cerita banyak lagi pengalaman Abah Rama di dalam dunia usaha. Baik, mungkin cukup dulu Abah Rama ya, pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi tentang talent management. Baik, terima kasih banyak Abah Rama. Semoga selalu sehat Abah. Juga menjadi amal ibadah, amal jariah. Amin. Demikian teman-teman sekalian, pertemuan kita tentang kepemimpinan, ya seri kepemimpinan, karena ada beberapa seri. Insya Allah kita akan lanjut lagi di dalam materi tentang talent mapping. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.